Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Main, mahasiswa ITB Stikom Animum, Prodi Komputer Sosial Akuntansi semester 4. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan simbol flowchart beserta kegunaannya. Pengertian flowchart. Simbol flowchart merupakan elemen penting dalam menyusun bagan alert. Istilah flowchart berarti untuk proses kegiatan yang digambarkan dengan beragam bentuk simbol. Kemudian jenis-jenis flowchart. 1. Flowchart dokumen, 2. Flowchart program, 3. Flowchart proses, 4. Flowchart sistem, 5. Flowchart skematik. Fungsi flowchart. Pertama, memastikan suatu program memiliki alur sendiri. Kedua, merencanakan sebuah proyek. Ketiga, melihat proses berjalannya sebuah program. Keempat, melihat program secara keseluruhan. Kelima, acuan dalam menyusun dan mengembangkan aplikasi. Keenam, memudahkan penjelasan dari prosedur yang rumit atau kompleks. Kemudian simbol flowchart. 1. Flowchart direction simbol. 2. Processing simbol. 3. Simbol input atau output. Nah, kemudian dilihat pada gambar yang di samping saya, ini adalah bentuk-bentuk atau simbol-simbol flowchart beserta arti. Kemudian masuk pada pembagian siklus. Siklus yang saya pilih yaitu siklus piutang. Nah, jadi ini dia penjelasan tentang siklus piutang. Dan siklus piutang. Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Mulyadi 2002 menurut Kleso dan Wedgen mendefinisikan pengertian piutang sebagai berikut. Piutang umumnya dibagi dalam 2 kelompok. 1. Piutang usaha, 2. Piutang non-usaha. Besarnya risiko pengendalian terhadap piutang tergantung pada pengendalian mengelola piutang usaha. Ada dua hal yang paling dihindari piutang tak tertagih, bad debt, piutang lewat jatuh tempo, overdue, receivable. Kemudian dilihat pada bagang hubungan antara siklus transaksi. Ada kas, siklus pendapatan dan piutang, siklus modal dan investasi, siklus AKT dan pembiayaan, siklus pengajian dan produksi, siklus persediaan dan pergudangan. Kemudian akun-akun terkait dengan piutang. Pertama, penjualan kredit dan retur penjualan. Kedua, kas, pembayaran di muka, pinjaman kepada anak perusahaan, piutang usaha, wesel, piutang lain-lain, cadangan kerugian piutang, beban kerugian piutang. Kemudian lanjut kepada tujuan audit. Pertama, tujuan umum. Memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Kemudian tujuan khusus. Membuktikan ketelitian dan kebenaran pernyataan manajemen atas asersi dalam saldo piutang. Perencanaan audit siklus piutang. Pemahaman industri dan bisnis melalui 1. Pengalaman audit sebelumnya, 2. Informasi dari asosiasi bisnis, 3. Membaca berita cetak atau elektronik, 4. Informasi yang diterbitkan perusahaan. Prosedur analisis. 1. Membuat ekspektasi tentang pendapatan, regen, memahami kemampuan dan posisi dan dalam pasar. 2. Membuat ekspektasi tentang gross margin dengan memahami
pangsa pasar dengan kompetisi pasar. 3. Membuat ekspektasi tentang piutang metode dasarkan rata-rata periode pengumpulan piutang untuk klien dan industri. Sistem pengendalian internal atas piutang secara keseluruhan antara lain memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi penjualan. Pegawai yang menangani akuntansi piutang harus dipisahkan dari fungsi penerimaan hasil tagihan piutang. Semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan, dan penghapusan piutang harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Piutang harus dicatat dalam buku-buku tambahan piutang. Perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umumnya inspeksi dan observasi. Memperoleh data-data tentang saldo piutang dan saldo terkait. Dokumen dan catatan yang berhubungan dengan saldo piutang, penjualan, dan kas observasi mereview dokumentasi seperti laporan kas harian, validata bukti dari bank pada hari terakhir tahun tersebut. Prosedur analisis. Alat yang digunakan untuk mengidentifikasi salah saji dan perubahan yang terjadi. Verifikasi analisis piutang. Perolehan data umum piutang dari bagian kredit, jumlahkan ke kanan dan ke bawah daftar piutang. Bandingkan piutang data tersebut dengan buku besar. Rasio dan trade pangsa pasar. Estimasi piutang dan perbandingan yang berhubungan dengan piutang. Review kolektabilitas piutang. Membandingkan identitas dengan kinerja industri. Membandingkan entitas dengan kerja industri. Prosedur rinci atas transaksi. Cocokkan piutang tercatat dengan pendukung transaksi. Lakukan pengujian PISA, batas penjualan dan retur penjualan. Lakukan pengujian PISA batas penerimaan kas. Keandalan saldo piutang sangat ditentukan oleh keterjadian transaksi yang didebit dan kredit pada akun piutang sebagai berikut. A. Transaksi penjualan kredit. B. Transaksi retur penjualan. C. Transaksi penghapusan piutang usaha. Dan D. Transaksi penerimaan kas dari piutang usaha. Keadaan saldo piutang usaha juga ditentukan oleh kecepatan PISA batas yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi tersebut. Pengujian rinci atas saldo-saldo yang terkait. Konfirmasikan kiriman konfirmasi piutang dengan atau WSL kepada debitur. Konfirmasi positif menghendaki debitur mereview saldo yang dinyatakan dalam konfirmasi dan harus memberikan jawaban kepada auditor terbaik saldo tersebut cocok atau tidak. Cocok konfirmasi negatif. Menghendaki debitur menjawab jika saldo yang dinyatakan dalam konfirmasi tidak cocok dengan saldo menurut catatannya, biasanya jumlah tampil lebih besar. Jika risiko deteksi rendah, konfirmasi mendekati tanggal neraca. Jika risiko deteksi tinggi, konfirmasi dilakukan lebih awal dari tanggal neraca dan melakukan konfirmasi ulang untuk
piutang yang mengalami perubahan materi antara tanggal konfirmasi dengan tanggal neraca, baik frekuensi atau jumlahnya. Evaluasi kecukupan cadangan kerugian piutang, menyusun analisis umum piutang. Cocok jumlah saldo pada hasil analisis dengan buku besar piutang. Menentukan kewajaran prosentas yang digunakan untuk menghitung cadangan kerugian piutang. Evaluasi estimasi tertagihnya piutang tahun sebelumnya. Wawancara, meminta representasi manajemen yang terkait dengan siklus piutang penjualan dan kas. Representasi manajemen bisa dibentuk lisan atau tertulis. Mengevaluasi representasi manajemen, review notuben rapat direksi. Menghitung kembali, verifikasi ketelitian matematis dengan menjumlah, mengukuran, membagi dan mengkali kembali ke bawah samping dan membandingkan saldo piutang masing-masing debitur dengan saldo menurut buku piutang. Selanjutnya membandingkan buku piutang dengan buku besar. Itu saja penjelasan dari saya. Ketika ada kesalahan dalam penjelasan atau pembacaan saya mohon maaf, dan ketika ada kekurangan dalam pembacaan dan penjelasan saya mohon maaf juga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.